Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Senin tanggal 16 September 2024. Sebenarnya tadi aku udah upload tapi ternyata kena copyright ya. Kayaknya ada suara asing yang masuk gitu. Jadi ya terpaksa aku take ulang ya guys. Mudah-mudahan nih masih meskipun udah kesiangan masih bisa bermanfaat ya. Oke, perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So, bisa cocok, bisa enggak ya? Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi, jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Get kreatif, jadilah aktif, cari kesibukan supaya kamu nggak galau-galau lagi. Dan dari kreativitas kamu, dari aktivitas kamu, jika memang hoki rezeki ya, siapa tahu malah bisa jadi duit ya, atau menghasilkan cuan. Nah, ketika kita kreatif juga kita melupakan sejenak ya kegalauan, kesedihan gitu. Dan yang pasti vibrasi kita naik ketika kita aktif, ketika kita kreatif, melakukan banyak aktivitas kesibukan. Tapi tentu saja yang bermanfaat ya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Intinya sih healingnya kamu hari ini mesti sibuk cari kegiatan sebanyak-banyaknya biar nggak galau-galau. Jadi malam capek itu bisa langsung tidur, jadi udah nggak overthinking lagi. Oke, kita lihat untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke, aktif tuh kan jadinya sinkron ya. Get creative and aktif, aktifkan dirimu. Jadi mau ada yang libur tanggal merah tetap ya lakukan aktivitas ya. Ya mungkin nggak selalu harus kerja, bisa kamu main, jalan-jalan, nonton kah, atau olahraga, healing kemana gitu ya. Intinya mesti aktif, jangan mager. Kelamaan mager tuh kalau udah gabut bikin jadi overthinking, terus jadi mikirin yang sedih-sedih, jadi keinget yang galau-galau ya. Oke, selain itu kalau kita aktif ya, selain kita bisa healing, badan tuh juga sehat ya. Next, oke, tension. Nah, ini kayaknya juga saling berkaitan ya. Get kreatif, aktif, dan tension ya. Tension ini kayak mesti bisa membangkitkan diri kita untuk optimis ya. Pikirkan atau lakukan aktivitas kegiatan-kegiatan yang bikin kita itu jadi semangat, optimis, bergairah gitu loh. Biasanya sih hal-hal yang kita suka ya, kayak ya hobi kamu apa ya, udah lakukan hobi kamu apa. Atau mau ini nih jalan-jalan ke tempat favorit atau tempat yang belum pernah dikunjungi, itu kan bikin semangat ya. Atau kerja tuh ngerjain yang kita suka ya. Biasanya kalau kita nggak suka, kita nggak nyaman, jadinya jadi males ya. Jadi kerjakan hal-hal yang kita suka ya, supaya kayak ini ya, membangkitkan semangat ya. Jadi biar hari ini nggak sedih, nggak galau, nggak gabut gitu kan. Nggak overthinking, nggak kesepian. Oke, Jupiter abundance.
Jupiter ini planet yang menaungi zodiak Sagittarius dan Pisces ya. Jadi seperti zodiak Sagittarius itu yang selalu ceria, optimis, nggak ada kata-kata nggak bisa, pasti bisa, nggak ada kata-kata nyerah ya. Terus humoris ya. Nah, itu ambil positifnya ya. Mungkin ya setiap zodiak tuh pasti ada sisi negatifnya juga. Nah, di sini ambil sisi positifnya dari Sagittarius yang selalu optimis, menyala, terus menyukai petualangan, melakukan hal-hal baru. Pokoknya hidup itu harus selalu ceria, harus selalu ada aktivitas baru. Nah, itu ambil sisi positifnya. Dan juga seperti zodiak Pisces ya, yang intuitif, selalu mengandalkan intuisinya. Jadi nggak cuman emosi, ego, omongan orang lain, jadi ngikutin intuisi. Terus kepekaan, rasa simpati ya, peka terhadap kesedihan orang lain, penderitaan orang lain ya, berempati kita untuk membantu orang yang kesusahan. Nah, itu ya, ambil sisi-sisi positif dari zodiak Sagittarius and Pisces ya. Dan di sini zodiak planet Jupiter itu menaungi sebuah kelimpahan ya. Jadi kalau kamu bekerja, kamu beraktivitas itu nggak ada namanya nggak ada hasil, pasti ada, dan hasilnya adalah rezeki kelimpahan. Intinya kalau kita bergerak, kita optimis, selalu ada rezeki, selalu ada kelimpahan berkah ya. Makanya di sini abundance. Oke. Nah, kita lanjut untuk energi hari ini ya. Energi hari ini ada the Fool ya. Ini juga relate ya dengan pesan get kreatif, aktif, tension, and Sagittarius. Jadi nothing tulus aja, lepaskan beban-beban kamu, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Memulai mungkin bisnis baru, pekerjaan baru, terus beberapa juga dari kalian memulai ini ya, mencoba petualangan baru, berkenalan dengan orang-orang baru, bertemu dengan orang-orang baru gitu ya, mencoba memulai suatu kehidupan baru yang tanpa beban ya, udah move on dari masa lalu. Oke. Nine of Pentacle, wow, bakal ada rezeki berkelimpahan. Nah, ini sinkron dengan pesan Jupiter ya, abundance hari ini bakal ada rezeki berkelimpahan buat kamu ya. Rezeki ini bisa berupa uang ya, mungkin bisnis kamu rame, lancar, job kamu, orderan kamu rame, mendapatkan profit, keuntungan yang besar. Kemudian ada beberapa yang terima bonus ya, atau kamu dapat hadiah ya, atau akhirnya kamu berhasil menang tender sehingga udah kebayang nih ya keuangan yang besar di depan mata. Six of Cup. Oke, beberapa ada yang ya hari ini family time ya sama keluarga. Terus juga kedatangan kerabat dari jauh ya. Ada juga yang terkoneksi dengan orang dari masa lalu ya. Orang dari masa lalu ini bisa mantan atau seseorang yang pernah deket, atau bisa teman lama ya. Entah teman kecil, teman sekolah, atau teman kerja ya. Beberapa ada yang rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi ini dalam artian buat kalian yang saat ini lagi berkonflik dengan siapapun apapun statusnya ya, ada di sini peluang ya untuk kalian berbaikan kembali, rekonsiliasi, atau untuk hubungan yang lagi break atau lagi putus ya, ada kans untuk bisa memperbaiki hubungan atau berbalikan lagi. Nah, bahkan ada energi masa lalu yang kembali hadir. Kembali hadir ini bisa kembali berbaikan, berbalikan, atau sekedar hadir untuk menyapa ya, atau setelah sekian lama tiba-tiba dia muncul di sosmed ya, entah dia posting atau dia komenin kamu, komen postinganmu, nge-like postingan kamu, atau bahkan mengirim pesan. Oke. Kemudian Ten of Cups hampir sama energinya seperti Six of Cups ya. Ada family time,
terus seperti menghadiri acara keluarga besar, mungkin acara gathering atau grand opening acara apa, launching apa gitu ya. Intinya di situ kamu bertemu dengan banyak orang dalam vibrasinya itu yang positif ya, penuh canda tawa, terus keharmonisan, kebahagiaan ya, bahkan ada rezeki yang datang ya, itu nggak cuma dari satu sumber aja, bisa jadi dari banyak sumber ya. Terus ada situasi hubungan yang membaik juga. Nah, beberapa ada yang hubungannya mengarah ke hubungan yang lebih serius, bahkan udah mulai merencanakan pernikahan atau mungkin udah ya. Insya Allah bakal terwujud. Yap. Ace of Pentacles, fokus dengan tujuan kamu hari ini ya. Memang sih beberapa ada yang masih bekerja karena harus fokus mengejar target. Dan ini ya, seperti yang aku sampaikan tadi, selama kita bekerja, kita bergerak, kita berusaha, kita nggak diem, pasti selalu ada hasil ya. Fokus dalam pekerjaan. Kayaknya lagi ada yang menunaikan tugas wajib yang nggak bisa ditinggal, atau mengejar target, menyelesaikan tugas-tugas ya. Oke, pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Ya, reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Jadi, berkaca ya, memberi ruang satu sama lain. Jadi kalau kamu pingin apa ya, diberi waktu buat me time, kamu pingin ada space ya, kamu juga kasih ke pasanganmu me time, dia kasih ruang ya untuk dia fokus dengan mungkin karirnya, pekerjaannya, keluarganya. Kamu pun juga sama. Tenang aja ya, yakini kalau kamu bisa memberikan ruang satu sama lain ya, kamu percaya semua itu akan bekerja dengan baik ya, dan kamu akan mendapatkan hal-hal baik dalam hubunganmu atau mendapatkan yang terbaik. Oke, kita lanjut ya untuk angel guidance. Angel guidance hari ini. Jadi gini, kalau mengekang itu bukan berarti terus dia itu happy atau bahagia, terus hubungan bakalan lebih awet ya. Justru kalau mengekang itu semakin nggak nyaman. Tapi kalau kita memberikan ruang ya, memberikan space, biarkan dia me time ya, itu dia akan makin mempercayai untuk mempertahankan hubungan ini gitu, karena dia merasa nyaman ya. Dan ini semuanya, that all will work out for the best, semuanya akan, semesta akan mengerjakan semuanya untuk yang terbaik gitu loh. Oke. Yap. Listen deeply, mendengarkan dengan dalam atau seksama. Jadi ketika kamu berbicara dengan siapapun ya, ini arti secara harfiah ya, ketika kita berbicara dengan siapapun, dengarkan dengan seksama. Biarkan mereka selesai bicara sampai selesai ya, resapi, dan jika ada yang belum kamu pahami, tanyakan ya. Karena terkadang kita itu jadi apa ya, salah paham atau jadi mendengarkan informasi yang salah karena kita tidak mendengarkan secara benar ya. Jadi kayak hanya sambil lalu atau nggak serius ngedengerinnya, jadinya kan salah paham. Nah, dan listen deeply ini juga berlaku untuk kita mendengarkan intuisi atau suara hati kita dengan seksama, karena intuisi dan suara hati itu pesan ilahi ya, yang memberikan kita sebuah petunjuk kepada jalan kebenaran. Jadi nggak ada namanya intuisi itu menjerumuskan, itu nggak ada ya, selalu menunjukkan jalan kebenaran ya. Kenapa kita jadi salah? Karena kita nggak ngedengerin intuisi kita ya, yang didengerin orang lain, omongan orang lain, ego kita gitu. Seringkali kan kita dalam satu situasi ya,
intuisi kita tuh udah nyuruh buat ke kanan ya, kita udah ke kanan, tapi orang lain ngapain di situ, ke kiri aja, ke kiri, iya lalalala gitu, kita manut orang lain, ternyata malah itu pilihan yang salah ya. Pasti setiap orang pernah ada di momen seperti itu, atau kayak ketika menjalin suatu hubungan dari awal tuh sebenarnya kayak intuisi tuh enggak ini enggak bener nih, ini modus nih lala gitu ya, tapi ego nih, wah kalau aku nolak nih aku jadi jomblo dong, waduh, tapi kata-kata teman-temanku dia baik kok, kayak gitulah ya. Setelah dijalani ternyata benar, akhirnya nyeselnya gini, padahal dari awal tuh aku udah ngerasa loh kalau dia itu modus. Nah misalkan seperti itu ya, maka listen deeply, baik mendengarkan orang lain bicara, mendengarkan berita ya, bahkan informasi, sama halnya ya, informasi di platform video-video pendek tuh kan seringkali berupa potongan-potongan ya. Nah itu jangan langsung diyakini, percaya 100%, coba cari sumber video panjangnya. Nah itu yang namanya listen deeply, mendengarkan dengan seksama. Takutnya itu berita yang salah, berita hoax, kita jadi menanam kebencian gitu kepada orang lain ya. Oke, kita lanjut. Untuk pesan ini bisa sebagai afirmasimu hari ini, atau bisa menginspirasi kamu. Oke. Believing in new beginnings. I am the director of my life and understand the healing power of new beginnings. Jadi yakini, percayai kekuatan akan awal baru ya. Jadi kalau kita nggak bisa move on, nungguin masa lalu terus, kita nggak akan bergerak maju. Tapi kalau kita mau percaya ya bahwa suatu awal baru ini akan membawa kebaikan dan itu akan terjadi. Maka di sini aku tuh sutradara dalam hidupku gitu loh, bukan orang lain. Jadi nggak bisa orang lain mengatur-ngatur hidupku, dan aku memahami ya akan kekuatan memulai sebuah awal baru. Nah, ya. Aku harap pesan ini bisa menginspirasi kamu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.